Naila. Saya Ayesha. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebab dan Asal. Stay tune guys. Dadah. Temen-temen, udah pada tahu kan inflasi itu apa? Nah, kalian penasaran gak sih jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebab dan asalnya itu apa aja? Nah, langsung aja ke yang pertama, jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Oke, yang pertama itu ada inflasi permintaan atau demandful inflation. Apa sih inflation permintaan? Jadi, inflasi permintaan ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran yang ada di pasar. Peningkatan permintaan yang signifikan dapat menyebabkan kenaikan harga karena perusahaan dan pengecer dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mengimbangi tingginya permintaan. Yang kedua, inflasi biaya atau cost push inflation. Seperti namanya, inflasi biaya terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat secara signifikan, mendorong kenaikan harga. Jadi, kenaikan biaya produksi seperti upah atau harga bahan baku dapat mengakibatkan perusahaan menaikkan harga produk mereka. Yang terakhir ada inflasi ekspektasi, keyakinan atau harapan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Jika konsumen mengantisipasi inflasi tinggi, mereka mungkin cenderung lebih cepat menghabiskan uang atau menginvestasikan aset mereka untuk menghindari depresiasi nilai uang. Jika pengusaha mengantisipasi inflasi yang tinggi, mereka mungkin akan menyesuaikan harga produk dan layanan mereka, atau bahkan meningkatkan investasi pada aset yang berharga. Otoritas moneter seperti bank sentral juga memperhitungkan ekspektasi inflasi dalam menetapkan kebijakan moneter. Jika ekspektasi inflasi rendah, bank sentral mungkin lebih cenderung untuk mengurangi suku bunga guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika ekspektasi inflasi tinggi, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada inflasi dari dalam negeri. Apa sih itu? Jadi, inflasi dari dalam negeri terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu negara. Inflasi dari dalam negeri juga disebut dengan domestic inflation. Inflasi dari dalam negeri kayak gimana sih? Contohnya itu kayak pada Maret 2014 ketika cuaca ekstrim di Indonesia menyebabkan sektor pertanian dan perkebunan mengalami gagal panen. Kondisi ini nih yang menyebabkan kelangkaan bahan pangan sehingga terjadi inflasi. Nah, selanjutnya inflasi dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri ini disebut juga dengan imported inflation. Jenis inflasi ini terjadi karena adanya faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga di luar negeri dan melemahnya nilai tukar. Contohnya, ketika tahun 2015 harga minyak dunia naik menjadi 92,41 dolar Amerika Serikat per barel, menyebabkan harga minyak di Indonesia ikut naik. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi kenaikan harga-harga dari sektor industri lainnya di dalam negeri sehingga memicu inflasi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.